Welcome to Anas TV. Langsung saja ke inti ceritanya. Kisah ini bermula di tahun 1719 di dataran Great Plains Utara di benua Amerika, tempat para suku Indian berdiam diri, tempat suku pertama Amerika ini berada. Kisah ini menceritakan gadis Indian yang bernama Naru yang memiliki hobi berburu dengan anjing kesayangannya bernama Sari. Naru ini gadis yang pintar, banyak keahlian yang bisa dimilikinya. Tetapi Naru justru lebih dekat dengan alam sehingga ia paham dengan kondisi hutan Amerika. Naru memiliki seorang saudara bernama Tabo. Tabo ini adalah cikal bakal pemimpin suku Indian berikutnya. Tabo memiliki tugas untuk menjaga suku Indian dari segala ancaman yang datang. Kadang-kadang Tabo sering merendahkan Naru sebagai adiknya yang seharusnya mengerjakan pekerjaan perempuan, justru malah mengerjakan pekerjaan laki-laki seperti berburu dan lebih suka di hutan, hingga membuat Naru dengan Tabo sedikit berbeda dengan cara menyikapi alam Amerika. Suatu hari Naru disuruh oleh ibunya untuk mencari obat-obatan yang terbuat dari bunga. Tidak berselang begitu lama terdengar suara dari beberapa orang yang mengatakan bahwa ada seekor harimau yang sudah membawa seorang warga bernama Puhi. Beberapa orang terus mencari harimau ini. Naru yang tidak mau tinggal diam ingin membantu mencari Puhi yang diseret oleh harimau ke dalam hutan. Akhirnya mereka menemukan Puhi tergeletak di bawah pohon dengan cakaran harimau di bahunya. Puhi masih hidup dan Naru segera memberikan pertolongan dengan obat-obatan racikan untuk memulihkan luka Puhi. Puhi diobati oleh Naru hingga ditandu untuk dibawa pulang. Sisanya sambil menunggu malam tiba di bawah komando Tabo, mereka mencari keberadaan harimau tersebut. Naru yang memang benar keras kepala dan ingin ikut berburu, tapi Tabo menolak Naru untuk ikut. Lebih baik Naru ikut dengan yang lain membawa Puhi pulang karena Puhi lebih membutuhkan Naru untuk kondisi kesehatannya. Mereka berpencar. Tabo dengan anggotanya melanjutkan memburu harimau tersebut, sementara Naru dengan yang lainnya membawa Puhi pulang. Saat di perjalanan pulang, Naru melihat hal yang tak biasa. Sebuah ular python yang terbelah dua menggunakan alat yang tidak biasa. Naru juga melihat jejak kaki yang begitu besar, sebuah pertanda yang aneh yang akan datang. Akhirnya Naru pergi menyusul saudaranya Tabo untuk menyelamatkannya. Naru yang bertemu dengan Tabo yang sedang mengintai keberadaan harimau, mereka memasang perangkap sambil mengamati dari pohon. Apakah umpan mereka akan dimakan oleh harimau ini atau tidak? Sambil menunggu di atas pohon, sebuah gerak-gerik mulai datang dari semak-semak, hingga salah satu dari mereka justru diterkam oleh harimau ini. Tabo yang entah kemana pergi justru membuat Naru terpojok di pohon itu berhadapan dengan seekor harimau yang sudah menaiki pohon. Naru yang tenang, tidak takut dengan harimau, mencoba melawan juga dengan sebuah tombak. Naru yang sudah terpojok di ujung dahan pohon, saat harimau menerkamnya, Naru berhasil menancapkan tombak tersebut ke harimau itu. Naru terjatuh
dan kepalanya terbentur batu hingga ia tak sadar diri. Naru yang sudah sadar ternyata sudah berada di rumahnya, dan beberapa saat kemudian Tabo kembali ke pemukiman dengan membawa kepala harimau yang sudah terpisah dengan badannya, yang sebenarnya dalangnya adalah Naru. Sebuah pembuktian yang diperlihatkan oleh Tabo kepada kepala suku bahwa ia sudah berhasil membunuh seekor harimau. Tabo layak untuk menjadi pemimpin suku Indian berikutnya. Malam itu juga saat Naru sadar sudah melihat pemberkatan Tabo yang diangkat oleh kepala suku Indian menjadi pemimpin mereka, Naru yang hanya ikhlas dan menerima semuanya, justru Naru memperingatkan Tabo bahwa di luaran sana masih ada sebuah makhluk yang tidak bisa ditebak, makhluk yang begitu menyeramkan dan bisa membunuh siapapun. Makhluk yang tak biasa berada di hutan Amerika, bentuk jejak kaki ular yang dibelah dua hingga petir yang tak biasa yang sudah dilihat oleh Naru, sebuah pertanda yang mengancam kelangsungan hidup para suku Indian ini. Tetapi Tabo masih tidak percaya dengan Naru. Ia bersikeras akan melawan makhluk apapun yang datang ke mereka, hingga Tabo juga melarang Naru untuk pergi jauh-jauh dari desanya. Dengan bentuk kekesalan dan tidak mendengarkannya perkataan Naru, Naru bersama anjing pintarnya pergi meninggalkan desa, melakukan petualangan sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan makhluk aneh tersebut. Sebuah makhluk luar angkasa yang diturunkan ke bumi dengan tujuan untuk mengambil sebuah sampel makhluk hidup yang nantinya akan dibawa lagi ke luar angkasa. Jika misinya sudah selesai, akan kembali lagi ke asalnya. Makhluk yang bisa hilang memiliki kecanggihan teknologi. Ia tidak segan-segan membunuh makhluk yang bisa membuat posisinya terancam. Darah warna hijau. Sempat Naru menemukan bekas darahnya, tetapi Naru belum melihat secara langsung bentuknya seperti apa. Dengan luasnya hamparan hutan Amerika, sambil berburu, Naru juga tetap melatih kemampuannya menggunakan senjata pemberian ayahnya. Ia terus berlatih sampai mahir menggunakan kampak dan panah yang dimilikinya. Dengan ketekunan Naru berlatih membuat Naru lebih gampang memburu binatang-binatang yang bisa ia makan. A few moments later. Nice. Saat Naru yang sedang melakukan perburuan tanpa sengaja, Naru melihat beruang yang sedang berburu. Insting beruang ini mengetahui keberadaan Naru dan langsung mengejarnya. Naru yang tidak mungkin bisa melawan kuatnya seekor beruang terpaksa melakukan langkah seribu untuk kabur agar bisa selamat. Justru Naru bersembunyi di antara dahanan kayu yang membuat beruang ini sulit untuk menangkapnya. Saat itu juga makhluk alien yang selama ini Naru cari. Di depan mata Naru, alien ini mencabik-cabik beruang tersebut. Tidak ingin tewas konyol seperti beruang, Naru langsung kabur, melompat ke sungai dan mengikuti arus sungai Amazon hingga ia bisa selamat dari alien tersebut. Naru selamat dan ia langsung pergi. Di tengah-tengah jalan, ia bertemu dengan orang-orang Indian suruhan Tabo. Naru sempat menginformasikan ke mereka bahwa ada makhluk yang tak biasanya berada di hutan yang bisa membunuh siapapun. Mereka tidak percaya dengan Naru. Justru mereka memaksa Naru untuk pulang saja ke desa. Jika tidak,
mereka akan memaksa Naru untuk pulang. Saat mereka masih berdebat di antara pemaksaan Naru mau pulang atau tidak, mereka telah diintai oleh alien ini dari kejauhan. Suara yang gemuruh bahwa alien ini sudah datang, tetapi mereka masih tidak percaya dan masih pede bahwa suara ini hanya dari binatang biasa saja. Namun, saat 3 titik laser yang mengarah ke seseorang dan langsung ditembakkan oleh alien ini, baru yakin bahwa mereka sedang berhadapan dengan sebuah makhluk luar angkasa yang tak kasat mata. 2 orang yang mencoba melawan alien ini dicabik-cabik hingga tewas. Sementara Numa berhasil kabur dengan 1000 langkah untuk menghindari makhluk ini. Numa masuk ke hutan. Justru ia terperangkap sebuah jebakan hewan dan Numa ditemukan oleh para pemburu orang-orang kulit putih. Dan di malam itu, di tempat persembunyian para pemburu ini, bukan Naru saja yang tertangkap. Oh no! Oh my God! Mereka juga telah menangkap Tabo beserta anjing Naru bernama Sari. Ternyata para pemburu ini selama mencari bison yang diambil kulitnya, mereka juga memiliki tujuan utama, yaitu memburu alien tersebut. Mereka juga tahu keberadaan alien ini di dataran Great Plains berada, sehingga mereka datang untuk menangkapnya. Keesokan paginya, Tabo dan Naru sudah dijadikan umpan untuk memancing alien ini datang. Para orang-orang kulit putih yang mengintai keberadaan alien ini, tanpa mereka sadari, sudah ada di antara mereka yang sedang mengintai umpannya. Saat itu juga alien ini menunjukkan wujud aslinya di depan Naru dan Tabo. Saat itu juga orang para kulit putih ini mencoba menangkapnya. Yang namanya makhluk luar angkasa tentu memiliki kekuatan yang tidak sebanding dengan manusia. Semua para pemburu ini dihabisi oleh alien tersebut tanpa satupun yang selamat. Semuanya dihabisi oleh alien ini. Naru dan Tabo yang berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tangan mereka, dan lagi-lagi Naru dan Tabo berhasil lepas dan bisa lolos lagi. Naru pergi ke perkemahan orang kulit putih untuk menyelamatkan Sari. Sementara Tabo pergi mencari kuda agar bisa kabur dari makhluk ini. Orang-orang kulit putih yang masih berada di lembah hitam ini diratakan oleh alien tersebut dengan sebuah bom. Semuanya yang ada di lembah hitam itu. Naru yang mencoba menyelamatkan anjingnya Sari tidak semudah itu Ferguson. Semuanya harus dibantai dulu oleh Naru, baru ia bisa menyelamatkan anjingnya. Alien yang sudah meratakan di lembah hitam sekarang menuju ke Naru. Saat itu Naru yang sedang menolong salah satu penghuni camp tersebut dengan imbalan agar Naru dikasih tahu cara menggunakan senjata. Akhirnya ia menolongnya. Alien yang sudah sampai ke camp tersebut sekarang.
Naru sudah terpojok dan hanya bersembunyi di belakang sebuah pohon saja. Jika Naru berani mencoba keluar, otomatis ia juga akan mati. Naru yang sudah terpojok hanya bersembunyi dan tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntung Tabo datang menolong adiknya. Nice. Tabo mencoba melawan alien ini dengan sekuat tenaganya, menghantamkan sebuah tombak ke dadanya. Tetapi itu tidak begitu efek. Justru alien ini masih bisa menghilang. Singkat pertempuran menunjukkan sebuah akhir dari hidup Tabo. Tabo yang sudah terjepit tinggal ditembak oleh alien ini menyarankan Naru untuk kabur. Tabo akhirnya tewas di tangan alien ini. Nice. Naru berhasil kabur dan menghilang dari hadapan alien. Naru yang mulai memperhatikan semua gerakan dan kelakuan alien ini, dari cara berburu alien ini hingga cara ia menghabisi lawannya. Naru mulai menyusun strategi untuk bisa membunuh makhluk aneh ini. Justru Naru mendapatkan seorang kulit putih yang mencoba kabur dari hutan. Di malam itu juga Naru memanfaatkan orang ini untuk dijadikan umpan agar alien tersebut bisa datang ke TKP. Naru yang sudah mengerti dengan kebiasaan alien ini meminum sebuah ramuan yang terbuat dari bunga yang bisa membuat seakan-akan suhu dan darah Naru tidak terdeteksi oleh alien, sehingga Naru lebih gampang untuk menghabisinya. Alien yang memakan umpannya, langsung Naru bergerak menembak perisai kepala yang ada di kepala alien. Membuat perisai tersebut hingga lepas. Naru tahu perisai ini adalah senjata utama alien tersebut untuk menghabisi musuhnya. Hanya dengan perisai inilah alien tersebut dengan mudah menargetkan lawannya. Naru yang mengarahkan alien tersebut agar mengikutinya ke tempat yang sudah Naru siapkan untuk menghabisinya. Setelah perbakuhan taman yang begitu lama, dan Naru berhasil memasukkan alien tersebut ke sebuah lumpur hidup. A few moments later. Saat itu juga alien tersebut sudah tidak memiliki pilihan. Amunisinya habis dan hanya tersisa satu-satunya senjata yang ia miliki, senjata makan tuan yang alien akan tembakkan ke Naru. Dan saat itu tembakan ke Naru yang akhirnya alien tersebut tewas saat itu juga di depan Naru. Dan esok paginya Naru pulang ke desanya bukan membawa kelapa harimau, melainkan membawa sebuah kelapa alien yang ia tunjukkan ke semua warga suku Indian, membuktikan bahwa seorang perempuan juga mampu menjadi seorang pemimpin dan mempersembahkan sebuah kelapa tersebut ke ketua adat suku Indian. Saat itu juga tanpa kompromi, Naru yang begitu pintar dan berani akhirnya menjadi pemimpin berikutnya suku mereka setelah saudaranya dan para anggota suku Indian lainnya meninggoy dan film habis. Terima kasih sudah menonton cerita NS Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika kamu menyukainya, langsung share ke teman-teman kamu. Cerita apa lagi yang akan kami bahas? Berikan komen ya. Bye-bye.